Sekali lagi shalom. Shalom. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Yehu yang memberikan kesempatan untuk berkhotbah kali ini. Ini satu kehormatan bagi saya. Kita akan masuk kepada inti, yaitu kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan di dalam kehidupan kita ke depannya. Baik, firman Tuhan di hari ini yang saya ambil dari kitab Matius Perjanjian Baru, Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 hingga ayat 44 sampai 52. Bapak Ibu sudah temukan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertas gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi setiap orang yang mendengarkan firman dan mampu melakukannya di dalam hari lepas hari. Sekali lagi shalom. Shalom. Hari ini kita akan membahas tentang perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Yesus bagi kita semua. Ini perumpamaan ini sepertinya kiasan yang perlu kita belajar di hari ini, yaitu berbicara tentang kerajaan Allah yang diberikan oleh Kristus Yesus bagi kita. Bagaimana kita mengetahui kerajaan yang didirikan Kristus, apakah itu akan kokoh terus-menerus atau tidak? Nah, ini akan membuktikan iman kita apakah benar-benar kokoh juga
di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, hari ini perumpamaan yang Tuhan berikan bagi kita tentang hal kerajaan surga. Mari kita melihat apa yang dimaksud dengan hal kerajaan surga. Nah, hal kerajaan surga ini didirikan oleh Kristus sendiri. Maka di firman yang lain juga dikatakan kalau suatu kerajaan terpecah, maka kerajaan tersebut tidak akan bertahan lama. Nah, kita melihat Kristus datang mendirikan kerajaan ini, apakah tetap kokoh selama-lamanya atau tidak? Saya menjawab bahwa kerajaan yang didirikan Kristus Yesus itu kokoh adanya, dan satu pun tidak menggoyahkan kerajaan yang didirikan Kristus sendiri. Ia datang mendirikan satu kerajaan dengan kokoh dan membawa orang di dalam kerajaan. Kerajaannya itu membawa kita selamat, bukan membawa kita tidak selamat. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang didirikan manusia, kadang-kala itu akan goncang. Kadang-kala akan ada perpecahan. Kalau satu tidak suka dengan satu, maka akan berselisih di sana. Tetapi kerajaan yang Tuhan berikan ini, Tuhan dirikan bagi kita, itu tidak akan berpecah-pecah. Maka di firman yang lain juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang menggolongkan, saya golongan Kristus, saya golongan Paulus, Apolos. Nah, apakah kita juga demikian yang sudah mengenal Kristus? Ada perbedaan di sana atau tidak? Seharusnya orang yang hidup di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, maka kita tidak boleh berpecah-pecah. Ini yang diharapkan Kristus. Kita seharusnya bersatu. Di firman yang lain juga berbunyi demikian. Di dalam Lukas 21 ayat 10 dikatakan, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ya, kerajaan yang ada di dunia ini dan bangsa yang ada di dunia ini akan berperang. Satu melawan satu, karena mereka merebut siapa yang lebih berkuasa di dunia ini. Tetapi kita kembali kepada inti, kerajaan Kristus satu pun tidak bisa digoyahkan. Siapa yang melawan Allah? Manusia yang ada di muka bumi tidak bisa menggoyahkan kerajaan yang didirikan Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, baiklah kita berpegang kepada kerajaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Kristus Yesus, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita seharusnya yang dulu kita hidup jauh dari Tuhan, kita harus bertobat, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan datang membawa satu kerajaan bagi kita, supaya kita percaya kepadanya, bahwa kerajaan yang Tuhan dirikan itu sudah dekat sama kita. Nah, apakah kita masih tetap hidup jauh dari Tuhan, tidak mau kembali kepada Dia? Dia pemilik kerajaan yang sesungguhnya, bukan manusia. Kerajaan yang diberikan Tuhan itu seharusnya kita tetap
berpegang pada Dia, berpegang pada perintah-perintahnya, sehingga kita tidak jauh dari hadapannya. Nah, berbahagia bagi kita, orang-orang yang dianggap dunia miskin, tapi kita memiliki kerajaan yang datang dari surga. Banyak orang tidak menyadari ini. Kalau saya mengikut Tuhan, saya tidak dapat apa-apa. Apa yang saya dapat? Tapi ingat bahwa Tuhan memberikan kerajaan surga. Kita akan mendapat kebahagiaan bersama Dia, Bapak Ibu. Bukan sia-sia yang Tuhan dirikan kerajaan bagi kita. Maka kita harus bersyukur bahwa kita akan mendapatkan bahagia bersama Dia, sekalipun kita miskin. Walau sendiri pun kita mengikut Dia, tetap kita harus bahagia kalau kita mendapatkan kerajaan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di firman yang lain dikatakan, Lukas 12 ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Siapa yang cari duluan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu. Apa yang kita minta, maka Tuhan akan berikan. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan selalu menepati janjinya. Maka hari ini sebaiknya kita jangan cari duluan dunia punya, tetapi kita cari duluan kerajaan surga ini. Maka apa yang kita minta, apa yang kita cari, kita akan diberikan Tuhan. Dan kita selalu bahagia. Bahagia. Sekalipun kita dapat susah, tetapi kita bersyukur. Tuhan menuntun kita terus menerus, sehingga kita merasa bahagia. Karena kita mengenal Kristus dengan benar. Nah, tadi diumpamakan hak kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Nah, kita melihat biji sesawi yang dimaksud di sini seperti apa? Kalau biji sesawi yang dimaksud di sini berbicara tentang biji sesawi, berbeda biji sesawi yang ada di Israel dengan di Indonesia sini. Tadi dikatakan biji sesawi kalau ditaburkan itu dia akan menjadi pohon yang sangat besar. Beda dengan biji sesawi yang ada di Indonesia. Dia menjadi besar, sangat besar. Itu akan datang burung-burung membuat sarang di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tadi dikatakan bahwa hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, demikian juga kita, Bapak Ibu. Kadang-kala orang meremehkan kita kecil, kita sendiri, meremehkan kita. Kamu mengikuti Yesus, kamu sendiri, tidak ada kawanmu. Ngapain kamu ikut Tuhan? Tetapi kita tetap harus berpegang teguh, sama seperti perumpamaan yang diberikan Tuhan bagi kita, biji sesawi. Sekalipun kecil, tetapi ketika ditaburkan, itu menjadi banyak buahnya. Ya, mari kita menghasilkan buah-buah sama seperti biji sesawi. Ketika ditaburkan, maka bertumbuh menjadi besar, menjadi lebat.
Nah demikian juga kita, sekalipun saat ini kita sendiri, kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Dan kita diharapkan Kristus supaya berbuah. Bukan hanya beriman saja kepada Kristus, tetapi perlu ada buahnya. Buahnya bagi orang lain. Perlu kita memberitakan firman Tuhan juga kepada orang lain, bukan hanya kita sendiri. Kalau kita beriman kepada Tuhan, maka dikatakan firman yang lain juga, imanmu sekecil biji sesawi bisa kamu pindahkan gunung. Nah, apakah kita beriman setengah-setengah? Setengah kepada Tuhan, setengah kepada dukun mungkin. Saya kasih contoh. Nah, apakah demikian? Tuhan tidak mau seperti itu. Tetapi Tuhan butuh iman kita itu sepenuh kepadanya. Makanya di firman yang lain juga, kalau kamu mau mengikut aku, juallah hartamu. Karena dibilang anak muda itu, juallah seluruh hartamu dan ikutlah. Jangan sampai kita mengikut Tuhan setengah-setengah juga. Nah, iman kita harus penuh kepada Dia. Karena Dia mendirikan kerajaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, baiklah kita jemaat Tuhan yang ada di GI boleh memberitakan firman juga, bukan hanya untuk kita, tetapi orang lain juga. Itu yang dibutuhkan Tuhan bagi kita. Kalau kita bertumbuh, kita harus setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, setia memberitakan firman Tuhan, setia mengasihi anak kita, bukan membeda-bedakan, bukan berpihak ke sini, ke sana, tidak. Tetapi kita harus menunjukkan kasih Kristus yang kita dapat. Itu inti bagi kita sebagai umat percaya. Mari kita tetap bertumbuh di dalam Kristus dan jangan tidak ada perbedaan di antara kita. Biarlah firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita sebagai umat Tuhan memiliki iman yang tetap kokoh di dalam Kristus dan bertumbuh di dalamnya. Amin firman Tuhan. Kembali kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang mana mengajarkan kami tentang perumpamaan tentang kerajaan surga seperti biji sesawi. Demikian juga kami umat Tuhan yang Tuhan harapkan bagi kami, sekalipun kami kecil di hadapan Dia-Mu ya Tuhan, tetapi tetap kami harus kokoh di hadapan Dia-Mu. Bahkan Tuhan harapkan kami sebagai umat-Mu yang kecil mengikuti Engkau, tetapi kami harus bertumbuh sama seperti biji sesawi yang menghasilkan banyak buahnya ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Ajari kami ya Tuhan sebagai umat-Mu untuk terus memberitakan firman-Mu kepada anak-anak kami, kepada orang lain juga, sehingga firman Tuhan terus kami kabarkan ke seluruh dunia ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap kokoh di hadapan Dia-Mu, tidak berpaling dengan Engkau ya Tuhan. Banyak orang yang berpaling, tidak kokoh di hadapan Dia-Mu Tuhan. Tetapi hari ini kami jemaat-Mu yang sudah dengar firman Tuhan, biarlah kami kokoh di hadapan Dia-Mu ya Tuhan. Karena Engkau-lah pemilik kerajaan ini ya Tuhan, yang Tuhan dirikan di atas muka bumi. Terima kasih ya Tuhan, firman yang singkat, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kepada jemaat, tetapi Roh Kudus memampukan jemaat Tuhan untuk terus mau setia membaca firman Tuhan,
bahkan merenungkan, bahkan menggalinya untuk mengerti dan mengaplikasinya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.